Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Terima kasih untuk segala respons, masukan, kritikan, saran. Semoga yang menyaksikan channel kita beruntung ya untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru atau masukan baru ya. Jika dirasa setiap tayangan kita ada bermanfaat, monggo silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Ada satu berita besar di minggu-minggu ini. Beritanya adalah Presiden Iran pesawatnya jatuh, helikopternya jatuh gitu, dan ditetapkan wafat di kecelakaan tersebut. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kejahatan yang tidak lazim yang biasanya terjadi di Iran untuk seremonial pejabat atau imam yang wafat. Nah, kita akan mendengar secara lebih detail oleh guru kita, ada Buya Zulkifli Maya. Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Mas Adi Untung, apa kabar juga? Sehat Buya? Kok makin muda kelihatannya? Buya jangan nyindir saya. Mentang-mentang Buya nggak pernah istirahat ini Buya, selalu berolahraga tiap hari. Alhamdulillah, ini sudah mengarah-arah nih Mas Adi. Kita akan membawa temanya nanti Buya. Ya, siap. Wah, benar-benar. Buya, kita nggak ketemu ada kali ya, hampir sebulan Buya ya? Lebih. Hampir sebulan lebih ya? Lebih. Gitu. Sebelum sebulan kita setiap hari ketemu gitu ya? Iya, betul. Nah, sekarang ini lumayan kangen juga nih sama Buya. Ternyata Buya bentuknya masih lebih segar dibanding AI yang kita bikin waktu itu. Masya Allah. Ya, di Ramadan kan kita kempes kan. Kempes. Sekarang kita kembali. Segar kembali. Insya Allah kita akan berangkat nih ke Aqsa ya. Tapi nanti kita bahas di akhir. Amin. Buya, mengenai berita terakhir, pasti Buya dengar dong. Heboh sekali. Heboh. Waktu pertama kali dengar berita tersebut, bahkan kemudian statement kecelakaannya kejadian kan belakangan tuh. Ya. Dicari dulu segala macam. Kalau yang langsung terpintas di bayangan Buya apa? Baik, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam mari kita aturkan untuk Habibina wa Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kehidupan di akhir zaman ini konspirasi begitu pekat ya, hawa dan auranya begitu mendominasi dunia, dan rajanya konspirasi itu selalu tak terkalahkan tetap Yahudi. Tetap Yahudi, sebab Allah juga mengatakan sekeji-keji manusia di muka bumi ini, sejahat-jahat manusia itu adalah Yahud, kata Allah. Oh, ada itu. Oh, la tajidanna asyaddan nas, sekeras-keras manusia, sebajing-bajingan manusia, sebiadab-biadab manusia. Ditambah lagi adawatan, kebenciannya, permusuhannya, kebiadabannya ya kepada kamu adalah al-Yahud. Allah yang menyebutkan itu dalam surat An-Nisa ya, betapa manusia yang paling hebat itu, paling hebat kejahatannya ini, paling hebat keingkarannya kepada Allah adalah Yahudi, dan paling hebat dalam memanipulasi dan memutarbalikkan fakta sejarah adalah Yahudi. Gitu ya. Dan memang induk engkangnya nanti itu, induk semangnya nanti itu adalah Dajjal, sang raja pemutarbalikan fakta ya. Bagaimana Dajjal bosnya ya anak buahnya begitu. Oke, sekarang kita ingat ya sejarah betapa di masa fase keempat ini orang-orang besar yang dibunuh ya dengan cara diledakkan pesawatnya, termasuk dulu masih ingat Ziaul Haq. Oh, beliau juga dieksekusi ya? Iya, dia dengan pesawat juga kan. Ya, dia katakan kecelakaan, ternyata dia dibunuh gitu. Dan tokoh-tokoh yang akhirnya dibunuh, dibantai itu kan mereka di belakang itu semua. Ada Saddam Hussein mereka juga di belakangnya. Muammar Gaddafi mereka juga di belakangnya. Bahkan jatuhnya Soeharto saja itu peranan mereka. Ya, semuanya istilahnya mereka di balik semua kekacauan pada hari ini. Dan itu mereka akui. Kita kan sudah dengar apa program daripada Illuminati, apa program daripada Freemasonry, mereka yang menentukan hitam putih istilahnya. Ibaratnya mereka sudah mendekati kepada status kami adalah Tuhan. Kami yang menentukan siapa yang jadi, siapa yang nggak jadi. Kami yang membuat dan merancang segala-galanya, yang menciptakan penyakit, yang menyebarkan ini semacamnya, buat mereka yang buat. Ya, sehingga bencana-bencana apapun kecil besar mereka bisa yang mengadakannya. Berarti benar Bu ya, waktu itu ada politikus Amerika tuh Henry Kissinger, ketika dia mati ternyata dia dibalik
chaos di 18 negara di luar Amerika. Yes. Berarti ada saudaranya gitu ya. Ya. Dan mereka makin hari makin hebat di bidang ini. Di bidang ini pokoknya Allah Subhanahu wa taala sudahlah, kalau bahasa Allah sudah final itu ya. Tidak ada lagi yang boleh meragukannya. Kalau Allah mengatakan sejahat manusia di muka bumi adalah Yahudi, final itu. Maka semua kejahatan apapun kita harus lemparkan ke mereka dulu. Peranan apa yang mereka buat? Lakonan apa yang sudah mereka rancang? Dan rata-rata sukses, Mas Ari. Nah, orang kalau tidak membaca hadis akhir zaman, tidak membaca bimbingan Rasulullah mengatasi segala macam fitnah ini, orang akan larut dan lenyap. Tapi kalau seandainya dia baca hadis fitnah akhir zaman, makanya itu dimasukkan dalam 4 rukun agama. Masih ingat kajian kita di bulan Ramadan kemarin? Yaitu rukun agama yang pertama mengetahui seluk-beluk Islam, fikih, syariat ya. Yang kedua mengetahui seluk-beluk iman, tauhid, itu rukun iman, rukun agama yang kedua. Rukun agama yang ketiga mengetahui seluk-beluk ihsan, tasawuf, tarekat yang ala Rasulullah. Dan yang keempat adalah mengetahui seluk-beluk akhir zaman. Karena selamatnya yang 3 ini bergantung pada yang ini. Apabila orang ini mengetahui seluk-beluk dan fitnah hadis akhir zaman, dia akan bisa menyelamatkan agamanya, bisa menyelamatkan imannya, bisa menyelamatkan jiwanya, hatinya. Bahkan sekarang kan banyak orang meminum, memakan dari udara, dari apa, kan banyak konspirasi. Menghirup sesuatu saja dia bisa keracunan karena udah diciptakan. Tapi hadis Nabi menyebutkan itu. Nah, kalau kita mengkaji ini, selamatlah fisik. Kalau kita mengkaji apa-apa yang dimakan, syubhat-syubhat yang diminum, selamatlah hati. Ya, intinya makanan berpengaruh kepada jiwa, berpengaruh kepada fisik. Dan Nabi menyebutkan bagaimana tingkat-tingkat makar yang dibuat oleh musuh-musuh Islam di akhir zaman. Ya, kaki tangan Dajjal yang membuat obat-obatan, ternyata itu adalah penyakit yang berbahaya, membuat vaksin, membuat imunisasi, membuat ini. Apapun yang mereka buat, mereka sudah mengumumkan, make him sick, you will be rich. Buat mereka pada sakit, kalian akan menanggung kekayaan. Iya, kayak gitu. Yang bikin virusnya komputer, iya ternyata yang punya antivirusnya. Iya, kan mereka filmkan. Yang seperti itu mereka filmkan. Supaya apa? Supaya mereka kaya. Mereka yang istilahnya. Jadi mereka dalam status kamilah Tuhan yang sebenarnya. Ya, jadi apa yang dikatakan Firaun itu nanti akan diungkapkan kembali oleh Dajjal. Saya Tuhan kalian, sembah saya. Sekarang kaki tangannya diarahkan supaya memposisikan dirinya sampai ke tingkat itu. Nah, sekarang apabila kita mengetahui seluk-beluk fitnah akhir zaman ini, kalau dipelajari dengan serius, kita pasti selamat, Mas Ari Untung. Kita pasti selamat. Nggak akan pernah umat Islam ini akan bisa ditipu karena dia sudah ada pemandunya, Al-Quran dan hadis. Ya. Masih ingat oleh kami apa yang dikatakan oleh guru kita Ustadz Bakhtiar Nasir. Dia ketika kami panel dulu acara di Padang ya, Ustadz katanya, Ustadz Zul, saya meyakini hari ini bahwa siapapun saja yang mendalami hadis fitnah akhir zaman, dia akan cerdas melihat zaman dan dia akan selamat dari segala fitnah-fitnah akhir zaman. Ya, ini trik musuh, ini semua sudah diceritakan Nabi. Ini kejadian begini antisipasinya, Nabi sudah ceritakan. Nah, kemudian, tapi siapa yang tidak mempelajari seluk-beluk akhir zaman, hadis fitnah akhir zaman, orang ini akan hanyut, akan larut dalam segala. Ya, jadi ini bahaya kalau kita tidak mendalami perkara ini. Makanya para ulama salaf, khalaf, mereka menggiring ya, baik dari kalangan ulama-ulama salafi athari atau kalangan ulama salafi wahabi atau mungkin dari kalangan ulama tarekat, ulama sufi. Mereka mengatakan rukun agama itu ada 4 dimasukkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim yang tentang Islam, iman, ihsan dan ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman. Oke, kita kembali kepada yang keempat ini. Ini jadi rukun, wajib diketahui. Seluk-beluk ini jangan dipandang remeh dan cetek. Besok ini akan ada tanggal 27 Mei ini apa namanya? Penandatanganan ya. Semoga saja dibatalkan oleh Allah, semoga saja Allah balikkan pemikiran para penguasa yang masih mau tersadarkan. Pandemi treaty ini sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan sangat matang dan ini akan berbentuk kematian yang sangat mengerikan di muka bumi. Jadi kalau seandainya kita mengetahui hadis Nabi menceritakan itu, Mas Ari, hadis Nabi menceritakan bahwa nanti akan ada kematian mendadak terjadi di mana-mana, ya, dan wabah penyakit yang bisa menyebabkan kematian mendadak terjadi di mana-mana. Itu di Indonesia aja atau di luar? Seluruh dunia. Tanggal 27 ini? Iya, seluruh dunia. Jadi ini sudah diprogram, diawali dengan COVID yang kemarin itu. Fear campaign, kampanye ketakutan. Dimulai dari ke sana, kemudian besok ini ya beberapa negara udah menolak.
Rusia menolak, Iya, ya mereka kan? nolak gitu. Yo nolak, yang terang-terangan mereka mengatakan nggak boleh masuk negeri kami, ya kan? Jepang menolak, seharusnya Indonesia ya, tapi kami nggak tahu lah. Kita hanya berharap Allah berikanlah sedikit saja jadilah gitu kan kesadaran kepada para penguasa dan pemimpin yang sedang ada di negeri ini untuk menyelamatkan rakyatnya, ya, untuk menyelamatkan bangsa ini daripada kematian massal atau setidaknya kepunahan massal. Naudzubillah. Tapi pada akhirnya kita kembali kepada hadis Nabi, karena tugas kami hanyalah membacakan hadis Nabi lalu membandingkannya dengan fakta yang ada di lapangan, di perjalanan luar. Sekarang kita kembali kepada kematian Ibrahim Raisi. Ya. Pertanyaan, benarkah beliau mati? Benarkah Kalau beliau beritanya ya. benarkah beliau yang diusung di keranda itu sehingga menangis jutaan rakyat Iran, ya kan? Benarkah itu orangnya? Ya. Kalau memang benar, kenapa wajahnya tidak dikasih lihat? Mungkin hancur berantakan, apa kecelakaan kali ya? Setidaknya ini ya, ke pemimpin yang sekelas ini ya, bagaimanapun beliau adalah kandidat terkuat ya untuk menjadi tokoh spiritual tertingginya Syiah, di mana beliau ke depan akan menggantikan Ayatullah Ali Khamenei. Nah, beliau yang dipersiapkan. Nah, sekarang ada isu, tapi kita juga tidak akan berpegang pada isu ini ya. Setidaknya kita sampaikan ada isu bahwa beliau dicemburui untuk ke depan akan menggantikan Ayatullah Ali Khamenei. Internal, Pak, internal. Iya, internal. Jadi ada konspirasi di internal untuk menyingkirkan beliau agar jangan beliau terpilih. Itu salah satu di antara opsi ya. Iya. Sehingga ada pihak dalam yang memang menginginkan beliau jangan beliau. Oke, itu satu titik. Ya. Titik yang kedua, ada lagi konspirasi. Ini semuanya berangkat dari konspirasi dan kita tidak boleh berangkat dari zon-zon untuk menyebarkan fatwa. Setidaknya kita kumpulkan lalu kita sampaikan ini semua ini adalah semua isu. Semua isu itu yahtamilus sidq wal kidhib. Mungkin benar, mungkin juga salah. Sebuah kepastian itu baru kita katakan pasti bila sudah nyata. Ya. Diumumkan secara ilmiah, di seluruh dunia sudah menyepakati segala macamnya, itu baru namanya sebuah kepastian. Sebelum itu kepastian hanya isu, maka umat Islam telah dimanage oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 19 bagaimana kita memanage isu. Salah satu bimbingan Allah, jangan kamu percaya. Itu dulu konsepnya. Jangan kamu percaya. Sampai kapan? Sampai benar-benar sudah terbukti kenyataannya. Jadi sebelum itu kita tidak boleh percaya, apalagi ikut menyambung lisan. Jadi dalam hal ini sampai hari ini hamba Allah Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali juga sepakat, tentunya kita wajib sepakat dengan Al-Quran ya, sepakat dengan bimbingan Allah, di mana Allah SWT menyuruh kita tidak boleh ikut terbawa-bawa isu. Yang mana saja isunya, ya, kita tidak boleh terbawa isu. Kita mantau aja ya. Kita memantau dan kita boleh dong kalau ikut menanggapi, tetapi selama kita punya panduan Al-Quran dan Sunnah, kita mantap. Kita nggak kebawa-bawa kemana-mana. Kita sudah punya pendirian sendiri. Ya, jadi dalam hal ini dari pihak Syiah mereka mengklaim ya Mas Ari, mereka mengklaim bahwa inilah sepertinya, atau orang-orang yang bukan Syiah tetapi dia begitu bernafsunya dengan kemunculan Imam Mahdi ya, mengkait-kaitkan kayaknya ini nih nafsun zakiyah ini. Ya, jiwa yang suci yang dibunuh dan kematiannya menyebabkan kemarahan umat orang-orang beriman sedunia. Kayaknya ini orangnya nih. Sekali lagi kita tidak boleh memastikan apapun kepastian sampai terlengkapi semua bukti dan tanda-tandanya. Sebelum itu cukup kita berpegang pada dalil saja. Kita kembali kepada sekarang. Ibrahim Raisi, dia di masa lalunya memiliki track record yang lumayan padat, Mas Ari. Lumayan padat. Satu, kita dengarkan sekarang ini bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah contohnya. Kenapa mereka sangat bersuka cita dan bersyukur ya atas kematian Presiden Ibrahim Raisi ini. Ahlus Sunnah ya. Sementara kalau Syiah jelas mereka semuanya merasa kehilangan. Tapi ada kayak yang video di warga Iran ada juga yang happy juga. Betul. Kenapa bisa begitu? Mereka mengingat masa lalu daripada Ibrahim Raisi ini yang sangat kejam ya, dan mereka melihat Ibrahim Raisi ini bagaikan presiden boneka, bukan dia yang menentukan, tetapi dia hanya menjalankan. Ya. Menjalankan dari siapa Kay? Ya dari tokoh spiritual tertingginya lah. Sekarang Ali Khamenei, dia adalah otak dari segala keputusan kebijakan dalam dan luar negeri, dan itu dijalankan oleh sang presiden.
Ya, ini kelebihan saya kalau kami melihat posisi Imam Mahdi nanti, Nabi Isa lah yang berposisi di Ayatullah Ali Khamenei sekarang. Di depannya Imam Mahdi. Di depannya Imam Mahdi sebagai pimpinan kepala negara. Tapi standarnya kekhalifahan seluruh dunia. Oke. Jadi kita kembali sekarang, walaupun ada nggak banyak itu Mas Ari, untung dari rakyat Iran yang bersuka cita itu juga tidak banyak. Ya, tetapi memang siapa sih di zaman ini yang semua orang suka? Pasti pembencinya selalu ada, pencintanya juga ada. Nah yang sekarang pembencinya qadarullah di-shooting lalu di-expose di media. Lalu orang mengatakan wah seluruh rakyat Iran bersuka cita kematian. Itu enggak banyak. Yang lebih banyak adalah rakyat Iran kehilangan dengan kematian Ibrahim Raisi. Oke. Posisi kita yang adil bagaimana? Kita jangan emosian. Di satu sisi kita tahu sikap kita jelas, Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Syiah sangat jelas. Bagi kita titik temu antara Ahlus Sunnah dengan Syiah itu boleh dikatakan mustahil. Dan ini sudah ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang sejarah melakukan upaya pendekatan dan penyatuan, penggabungan ya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah ini sudah diupayakan. Pada akhirnya ulama-ulama besar ini semuanya mencabut fatwanya dan mengatakan mustahil bisa dipersatukan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di part mana, Ge? Di bagian apa saja, syahadatnya sudah berbeda, rukun imannya berbeda, ya rukun Islamnya berbeda, keyakinan mereka tentang kitab Al-Quran kita juga berbeda, dan mereka malah mencaci maki orang-orang yang diagung-agungkan oleh dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah, baik Al-Quran atau Sunnah mengagung-agungkannya, oleh mereka malah dilaknat, dikutuk. Jadi terlalu banyak lah. Maka akhirnya Imam Syafi'i berkata Syiah itu bukan Islam. Oke ya. Dalam hal ini udah mustahil untuk dipersatukan. Nah, di luar daripada itu, kita harus berpandangan objektif ya tentang melihat kejadian kematian Ibrahim Raisi ini. Apanya yang objektif? Satu, teladan kita siapa? Rasulullah. Rasulullah SAW. Manusia yang paling jahat siapa? Yahudi. Kan gitu tadi ya. Ada orang Yahudi mati dan digusung dalam keranda, dibawa ke kuburan. Nabi melihat dan Nabi langsung memberikan semacam tanda penghargaan atas kematian seorang makhluk Allah. Sahabat menegur, ya Rasulullah itu orang Yahudi mati, orang Yahudi mati. Kata Rasulullah, manusia enggak? Iya sih manusia, saya menghormati karena dia makhluk Allah, manusia. Di situ di satu sisi jadi teladan kita ini. Ini Raisi, manusia tidak? Raisi, manusia. Kalau begitu hormati dia karena dia manusia, karena dia makhluk Allah. Dan kita berhak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini dan kita ini semua termasuk beliau adalah milik Allah. Kita ini ciptaan Allah. Kepada Allah kita pasti akan kembali. Itu satu ya. Berarti Rasulullah yang kita teladani. Rasulullah tuh nggak pernah emosian melihat walaupun musuh sejahat musuh. Kalau Rasulullah prinsipnya ya, selagi masih bisa mempertontonkan kelembutan kebaikan, beliau akan memprioritaskan itu. Ada orang jahat Mas Ari meninggal dunia, jahatnya nggak ketulungan, mati. Lewat Rasulullah melihat. Apa kata Rasulullah? Mustarihun au mustarahun anhu. Simpel masalah tapi nyengat banget itu. Mustarihun. Ini orang, ini bahasa Nabi ya, saya yakin Mas Ari ini bisa nangkap ini. Mustarihun, ini orang udah istirahat dari kelelahan hidup di muka bumi ini. Dia sekarang menerima panenan dari apa yang amal-amal soleh yang pernah dia buat. Ya, itu kalau dia orang baik. Atau kata Rasul, mustarahun anhu. Ini orang-orang banyak istirahat dari kejahatannya. Di antara dua saja, dia yang istirahat atau orang lain yang istirahat dari dia. Ya, jadi Nabi emosi nggak nanggapi ada orang penjahat ini, yang mati ini penjahat, yang biadabnya minta ampun, zolimnya nggak ketulungan, mati. Pas dia lewat, Rasul melihat, tanggapan Rasulullah mendidik, yaitu mustarihun au mustarahun anhu. Kalimat Nabi sederhana saja, tapi ini nyengat nggak? Ngena enggak? Banget ya? Iya. Ini orang udah istirahat. Dia istirahat dari segala kelelahan dari hidup di dunia ini. Ya, semua perjuangan dalam hidupnya dia mungkin terima panen. Kalau dia orang taat. Tapi kalau dia penjahat, mustarahun anhu. Orang-orang banyak yang selama ini banyak disakitinya istirahat dari kejahatan dia. Tapi kata-kata istirahat menunjukkan bahwa akan ada lagi yang lain gitu. Istirahat kan berarti belum selesai nih, kayak di break doang ini. Ya, boleh ya dikatakan di persimpangan jalan. Dia istirahat dari hidupnya di dunia, tapi menanti ke depannya sesuatu yang
Berbeda. Iya, kayak sekarang nih, saya udah nggak tahan lagi dengan penderitaan, saya mau akhiri dengan bunuh diri. Oke, dia istirahat dari hidup dunia, dia kelar pendataan dunia, tapi dia mengakhirnya dengan cara su'ul khatimah. Maka dia menerima. Nah, besok ini kajian kita tentang detik-detik perjalanan arwah setelah keluar dari badan. Jadi ini kajian ini. Jadi dong. Nah, insya Allah. Jadi kita kaji itu 1 jam pertama roh keluar dari tubuh. Detik demi detiknya kita bedah, Mas Ari. Boleh. Ya, tapi karena kami belum pernah pengalaman mati ya, kita hanya dibimbing oleh hadis Nabi ya. Apa kita cari narasumber? Bisa dipanggil gitu. Ini gara-gara kita bahas Presiden Iran, jadi kita waduh pengen lihat juga, rasa juga. Tapi insya Allah Mas Ari, walaupun belum kita panggil, lengkap penjelasan Nabi tentang masalah alam kubur itu. Detik-detik kematian, menjelang mati saja Nabi sudah bercerita rinci loh ya. Apa yang akan dialami, dan secara medis, secara teknologi bisa dibuktikan. Apa yang digambarkan Nabi 1400 tahun yang lalu itu tentang masalah kematian ya, bagaimana bergeraknya ruh dari tubuh ya, itu semua diungkapkan Nabi. Bahkan Nabi sendiri mengalaminya. Menjelang dia nyawa terakhirnya keluar, Nabi menceritakan bagaimana perjalanan ruh ini. Dan nikmat banget jadi orang Islam ya. Semuanya udah tinggal tinggal ngecek, cross check aja nih. Benar. Jadi seolah-olah Nabi ini udah ngasih spoiler. Udah ngasih. Nggak perlu meraba-raba, nggak perlu kita berandai-andai. Jadi kita tenang gitu kan? Tenang dalam bimbingan. Oke, Mas Ari ya. Jadi kita kembali, Nabi itu sangat sopan, sangat santun. Nah, kita juga memperlakukan orang-orang dari makhluk Allah yang telah kembali kepada Allah dengan perlakuan yang sama, siapapun dia. Ya. Baiklah, sekarang Ibrahim Raisi telah meninggal dunia. Tentu saja apa yang akan kita ucapkan, dalam hal ini Buya melihat sebuah akhlak yang sangat mulia dari seorang pimpinan perjuangan yang identik dengan tokoh perlawanan tertinggi melawan manusia terbiadab di muka bumi, Hamas. Siapa tokoh tertingginya sekarang? Abu Ubaidah. Bukan, itu juru bicara bagian militernya, Ismail Haniyeh. Apa yang dilakukannya kemarin Ismail Haniyeh? Melayat. Dan dia berkunjung, dia mengucapkan konferensi pers, ucapan duka yang mendalam. Ya, dia ucapkan kebaikan-kebaikan Ibrahim Raisi yang telah mendukung, mensupport perjuangan selama ini dan sebagainya. Padahal sikapnya yang sangat tegas, Mas Ari, ini nggak ada satupun orang di muka bumi yang tidak mengetahui bagaimana tegasnya Hamas kepada Syiah. Sebenarnya Hamas sama Syiah tuh tegas ya. Tugasnya minta ampun, Mas Ari. Jadi ini subhanallah ya, lebih kurang 10 tahun yang lalu ada seorang pemuda yang terpengaruh ya, seorang pemuda di Gaza terpengaruh sekali dengan kepahlawanan daripada Syiah Iran ini. Lalu dia mencoba membawa pemikiran itu ke Gaza, Palestina. Setelah itu, ini yang menceritakan kepada kami langsung tokoh-tokoh inti daripada orang-orang pemuda-pemuda perjuangan yang ada di Gaza itu ya. Mereka cerita, pemuda ini mencoba menggalang dan mempengaruhi pemuda-pemuda yang lain ya, dengan pemahaman Syiah. Segera ditangkap oleh para mujahidin. Dari berbagai faksinya ditangkap, kemudian disidang, terbukti bahwa ini adalah pemahaman Syiah, dieksekusi. Eksekusi dan dinyatakan kami adalah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan coba-coba bawa pemahaman Syiah ke dalam bumi Gaza Palestina ini. Tegas kan? Habis itu dipanggil, kalian betul bunuh orang kami. Maka dikatakan oleh pihak Hamas kepada Iran, dan ini bisa kami bertanggungjawabkan ya, dijawab betul. Kenapa kalian bunuh? Apa kata beliau? Sejak kapan kalian diizinkan membawa pemahaman Syiah ke Palestina? Kami adalah pejuang dari Ahlussunnah wal Jamaah menjaga umat ini dari seluruh pemahaman yang lain termasuk Syiah. Kalau kalian ingin nolong kami, tolong saja. Tapi jangan ada syarat kalian akan memasukkan, diperizinkan semacamnya, tidak ada syarat. Maka kemarin dipastikan, ini qadarullah ya, kemarin tuh ketika Syekh Abdul Majid An-Zindani meninggal dunia di Istanbul, Turki, kami pas mendarat di sana tanggal 22 April kemarin. Qadarullah, di waktu yang sama tokoh-tokoh besar dunia, syekh-syekh dan kibar ulama itu pada berhadiran, jutaan datang, termasuk Erdogan sendiri ikut menyelenggarakan penyolatan Syekh Abdul Majid Az-Zindani, termasuk pendiri tarekat Afandi ya, yang ada di, mereka meninggal serentak di hari yang sama, di hari Buya datang di Istanbul.
Di Yaman itu. Di Istanbul. Enggak, Turki. itu sholatnya di Turki. Di Turki ya, kita sholatkan di sana. Kemudian setelah itu pertemuan para tokoh tanpa direncanakan. Alhamdulillah karena Buya dianggap sebagai salah satu di antara tokoh publik di Indonesia dari Ahlussunnah wal Jamaah, diundang. Buya hadir. Ada Ismail Haniyah. Oh begitu? Ada Ismail Haniyah, ada tokoh-tokoh inti, dan ada ulama syekh-syekh dari berbagai negara. Buya kaget, Buya merasa jadi kecil sekali. Ada fotonya nggak Buya? Ada. Wah, sombong banget Buya nih. Baru kali ini nih Buya sombong nih. Karena ditanyakan, kalau enggak kita enggak juga. Jadi intinya ini kita nggak mau mengatakan kebetulan ya, kita mengatakan qadarullah ya. Ketemu kita di saat pertemuan itu, mereka ikut menyampaikan kami ditolong oleh siapapun, kami akan terima. Siapapun yang menolong, mau Rusia menolong, mau Amerika menolong, siapa aja nolong, kami akan terima selama pertolongan itu tidak membuat syarat apa-apa untuk kami. Apalagi Iran, tegas, ya, apalagi Iran semacamnya. Maka selama dia menolong, kami akan terima. Silakan tolong kami. Sekarang Yaman nolong, kami bersyukur pada Allah dan kami sampaikan ucapan terima kasih. Toh mereka nolong juga tidak ada syarat apa-apa kepada kami. Ya, begitu juga Hizbullah yang ada di Lebanon, kemudian Bahrain, itu Syiah semua. Ya, kemudian beberapa kekuatan dari Irak, ya, termasuk Iran, kami terima kasih. Jadi ucapan ini sangat santun ya. Nah, ini menjadi akhlak. Ini menjadi akhlak, walaupun kita berbeda dalam manhaj, berbeda dalam ideologi, kepemahaman, tapi dalam masalah ini kita harus tetap menunjukkan rasa terima kasih itu. Masya Allah. Tapi justru yang ditunggu-tunggu malah belum nolong. Apanya? Yang ditunggu-tunggu belum nolong. Belum. Jadi yang lain-lain itu ada cara sendiri dari Allah. Ya, mungkin caranya beda. Baik. Sejauh ini Mas Ari, kita hanya mengatakan selamat jalan Ibrahim Raisi. Kita mau mengatakan itu. Engkau berpulang kepada Allah. Mustarihun au mustarahun anhu. Itu bahasa yang kita tiru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalian telah berjasa membantu para pejuang perlawanan di Gaza Palestina. Semoga jasa kalian tidak terlupakan. Ya. Setelah itu bagaimana kalian di hadapan Allah, itu urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya mengulangi kalimat Nabi, mustarihun au mustarahun anhu. Apakah Anda yang orang yang istirahat dari segala kepenatan dunia, lalu Anda memanen apa-apa yang akan Anda terima dari sisi Allah? Baik dari kebaikan Anda panen kebaikannya, dari keburukan Anda panen keburukannya. Au mustarahun anhu, atau orang banyak istirahat dari Anda. Jadi dari kita Ahlussunnah wal Jamaah, sekali lagi kita tetap meniru keteladanan Rasulullah SAW dalam melepas. Bagaimanapun sekali lagi dunia hari ini mengucapkan bela sungkawa. Satu-satunya yang kemarin PBB kan mengajak mengeningkan cipta tuh 1 menit ya, ngamuk-ngamuk utusan Israel yang ada di Dewan Keamanan PBB. Kenapa? Ngamuk, kenapa kalian ikut berbela sungkawa terhadap pembunuh massal katanya. Padahal dia pembunuh massal itu pembunuh massal yang ngamuk. Jadi yang lain mengeningkan cipta, diam semuanya dan kan bisa tuh kalau seandainya siapapun yang ingin lihat di YouTube bagaimana pernyataan resmi, dan itu seluruh televisi Indodunia memberitakannya, mengajak menghinakan cipta untuk Ibrahim Raisi. Orang-orang kafir aja sekarang di Amerika, Eropa itu gila-gilaan hari ini membela Palestina. Padahal mereka bukan orang Islam. Rakyatnya loh. Dan nurani daripada beberapa petinggi yang ada di Eropa, di Amerika itu menjerit semua, dan mereka nggak tahan, akhirnya dia mundur sambil mengatakan kalimat-kalimat yang sangat pedas ya untuk Amerika Serikat, untuk Israel dan sebagainya. Baiklah, sebenarnya terlalu banyak yang mau kita ceritakan, tapi pada akhirnya kami hanya mengatakan, ayo umat Islam, kita dalam hal ini wajib bersamaan mengucapkan terima kasih. Walaupun ada katanya, lah kemarin mercon yang dikirimkan yang 300 rudal itu mercon, meledaknya di udara, nggak ada menimbulkan korban apa semacamnya. Dari dulu itu aja perangainya. Bagi kami sekali lagi, setidaknya mereka sudah membangun image di muka publik internasional bahwa masih ada yang mau menolong Palestina. Walaupun ada permainan apa kayak di belakang, itu urusan lain. Tapi Arab ada nggak melakukan hal yang sama? Justru yang memalukan adalah Uni Emirat Arab malah ikut meledakkan rudal-rudal itu di langit saat melintas. Yordan juga melakukan. Ini kan hal yang ketahuan sekali ya. Setidak-tidaknya walaupun ini Syiah telah menunjukkan, walaupun ada permainan lah ya, tapi dia telah menunjukkan dengan siapa dia berpihak. Maksudnya beliau walaupun begitu sekalipun, tapi punya integriti.
Sedangkan yang sesama Ahlus Sunnah ini negara-negara Arab ini, aduh. Ya. Tapi rakyatnya sih boleh, rakyatnya sih pro Palestina, ya. Nah, Tapi pemimpinnya ini loh sampai sekarang belum menunjukkan satu. Ibaratnya kalau kita lihat, betul. andaikan Jordan atau Arab Saudi aja, itu kan jaraknya dekat banget, ya. Ya. Kalau dia mau ngebom langsung, udah satu dekat, gampang. Iya. Pasukan bisa masuk. Iya. Arab Saudi jauh lebih kaya. Iya. Sekali udah ngirim mah, butuh 5 negara Arab aja udah selesai sebenarnya. Satu aja cukup Mas Hari, jangan 5. Satu cukup. Mesir aja contohnya. Mesir itu kalau sempat taubat Mesir itu, demi Allah Timur Tengah itu akan langsung terwarnai. Palestina dulu cukup 5 jam tuh bebas merdeka. Israel lenyap di muka bumi. Kalau Mesir cukup, Mesir itu satu aja, buka pintu, dah selesai. Kemarin saya bisa wawancara sama orang Palestina, orang Gaza, baru lolos dari Rafah. Gitu. Yeah. Ternyata yang bisnisin pintu Rafah orang Mesir ternyata. Kong kaling kong. Jadi Sisi dengan Benyamin Netanyahu ini, mereka kong kaling kong. Di depan mereka pura-pura ribut, ya. Di belakang mereka ada salaman. Ternyata itu. Jadi, kalau memang ada ini berarti sebenarnya itu bisa dipasok bantuan dari situ, dari Mesir semestinya, tapi nggak juga. Ini berarti membuktikan ya. Makanya Mursi dulu itu, Mursi kan sempat menjabat jadi presiden 1 tahun. Ya, presiden pilihan demokrasi menang 1 tahun saja. Tapi dalam 1 tahun itu Palestina merasa seperti dalam surga. Semuanya tersupport dengan sempurna. Bahkan diyakini kalau sempat 2 tahun saja Palestina akan merdeka itu. Makanya di-delete buru-buru. Iya, betul. Makanya dirancang bagaimana, dan itu nggak permainan Mossad lagi di belakang itu. Permainan Mossad ikut bekerja keras bersama dengan Sisi yang bisa diajak untuk berkolaborasi, akhirnya digulingkan dan beliau ditangkap dan berakhir mati dalam penjara, syahid ya. Mudah-mudahan beliau syahid. Amin. Jadi seperti itu. Satu Mesir aja, janganlah banyak 5 negara, nggak perlu. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi ya, ini istilahnya penaklukan di akhir zaman itu akan terjadi. Palestina itu baru bisa ditaklukkan ketika dijinakkan dulu atau ditaklukkan dulu yang di sekitar daripada Palestina ini, mobil khusus Mesir. Nah, kalau seandainya ini sudah ditaklukkan nanti ya, maka Palestina akan langsung berdaulat tanpa ada kekuatan yang bisa mencegahnya kembali. Itu Taliban. Taliban di Afghanistan itu sudah siap 100% untuk menolong, tapi mereka terhambat oleh sekat-sekatan ini. Dan mereka nggak mau perang saudara melawan Saudi, melawan Uni Emirat Arab, melawan istilahnya kan harus melewati batas-batas negara. Pantesan pernyataannya bilang, tolong bukakan kami jalan itu. Iya. Tunjukkan di mana berkumpulnya tentara kita. Kalau hanya sekedar berunding di atas meja aja udahlah. Saya nggak percaya, kan begitu. Jadi bukain aksesnya, kita mesti ada di mana, gua datang gitu. Nah, keren juga sebenarnya. Tapi nggak dikasih. Nggak dikasih. Gitu kan? Ini dia ini. Masalahnya di sesama Muslim juga nih. Ya, itu dia makanya. Seandainya sekali lagi satu negara di antara sekian negara yang berseberangan dengan Israel, Palestina, seperti Yordania. Tapi Yordania masih menembus beberapa negara yang lain. Mesir aja lah, sekali lagi cukup Mesir saja, cukup. Maka dengan Rafah ini langsung masuk. Kalau masuknya dari Yordania, Mas Ari Untung, masih birokrasinya masih dengan Israel. Ya, kalau dari Mesir itu langsung dengan Rafah, pemerintahan yang dikuasai oleh Hamas. Ya, nah ini langsung disambut oleh militan perlawanan di jalur Gaza. Kalau dari Rafah masuknya. Tapi kalau dari Yordania ini nembusnya masih birokrasi pemerintahan Israel lagi. Ya, untuk sampai ke sana itu harus berhadapan lagi dengan Israel. Tapi kalau dari Mesir ini langsung ke pemerintahan Palestina yang berdaulat. Berarti punya akses sebenarnya Mesir. Mesir aja. Jadi kalau negara lain dari sekitaran itu masih berat. Itu masih berat ya. Berarti mudah-mudahan ada kabar bagus sebentar lagi. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Nah, mengenai ini, tadi ada yang unik. Adakah perbedaan perlakuan? Ketika dulu kan imam meninggal itu sepertinya semua tuh berebut untuk mendekat gitu Bu ya. Jadi ibaratnya ya teman saya tuh keturunan juga gitu, kalau berkelakar gitu ngomongnya begini. Iya, jadi suami tuh kayak Imam Iran bilang gitu kan. Kenapa bukan sama Imam Iran? Imam Iran tuh ngomong jangan bini, rakyatnya ngikut lah gitu kan. Saking fanatiknya dengan imam gitu. Nah kan waktu imam meninggal itu biasanya kan mereka ada kayak semacam semua ingin tabarruk ingin buru-buru ingin ikutan gitu. Nah kalau sekarang bagaimana? Baik.
makanya sekarang ini kita dalam hal ini kita betul-betul harus menahan diri ya dari terburu-buru menyebarkan isu. Ini benar nggak mati? Kalau mati, jenazahnya mana kok nggak dikasih lihat? Wajahnya mana kok nggak dikasih tampak? Ya, kemudian kebiasaan orang-orang yang sekelas itu dalam Syiah itu mereka mengambil barokah ya dari para ulama mereka, dari para masyayikh mereka ya, apalagi di kelas orang yang sudah hampir mendekati level ayatullah ya. Mereka bersentuhan saja itu dianggapnya sudah karomah, barokah, dan bisa-bisa jaminannya surga semacamnya. Biasanya orang seperti ini menjelang dia sampai ke pemakamannya, ke kuburannya, itu sudah berebutan untuk ada mengambil kainnya, kapannya, talinya, apa semacamnya, bersentuhan saja. Nah, ini kan di dalam tenda. Maka sekali lagi kita tawakkul saja. Tutup mulut, pokoknya dinyatakan sekarang mati. Yaudah, mati aja dulu ya. Kita sampai sekarang kesimpulan kita Ibrahim Resi mati. Kita ikuti berita ini yang dulu. Yang kedua, siapa pembunuhnya? Karena tidak ada satupun yang bisa memberikan pernyataan resmi, maka kita juga tidak boleh ikut-ikutan. Yang ini menyalahkan CIA di belakang ini, yang ini menyalahkan Mossad. Kayaknya ini pasti Mossad. Kita juga nggak boleh berspekulasi, ya bersangka-sangka. Nanti kita akan tertimbun oleh kata-kata kita sendiri. Dan ini sangat menyempitkan dan menyusahkan kita. Jadi isu-isu semacam itu kita tepiskan dulu. Kemudian ada lagi yang mengatakan ini persaingan dalam negeri. Internal, konflik internal. Yang kayak tadi itu ada perebutan calon ayatullah. Ya, ini kayaknya sosok terkuat ini harus disingkirkan dulu. Itu juga kita tepis. Semuanya itu sekedar tahu aja boleh. Tapi memastikan yang mana satu di antara semua. Atau juga isu yang mengatakan beliaulah sosok yang meninggal dulu sebelum Al-Mahdi sebenarnya muncul. Ini juga bagi kita umat Islam ya, dia harus figur yang orang beriman, seperti dalam hadis sahih yang kita kaji di bulan Ramadan kemarin ya. Figur orang beriman yang besar jasanya kepada Islam. Orang yang beriman itu adalah jelas dari Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau dalam kita Ahlussunnah wal Jamaah sepakat mengatakan bahwa Syiah tidak berhak dikatakan orang beriman. Jangankan orang beriman, Islam pun tidak berhak kita katakan dia orang Islam. Penampilannya doang yang mirip gitu kan. Tetapi syahadatnya sudah beda dan sebagainya lah gitu. Sekarang kalau dalam kita itu bukan. Kita tegas mengatakan bukan satu di antara sekian banyak calon pilihan yang nafsun zakiyah yang matinya dengan cara dibunuh. Bukan itu. Lalu siapa ke depan entahlah. Kita lihat lagi nanti. Yang pasti kalau dalam kajian Ahlussunnah wal Jamaah bukan itu. Kalau Syiah mengatakan dan meyakini itu terserah mereka. Tapi pernyataannya kan kecelakaan, bukan dibunuh gitu ya. Kecelakaan. Tapi di Bali itu kan ada. Ini juga ada sebuah konspirasi lagi ya. Yaitu Azerbaijan. Dia kan baru pulang dari Azerbaijan ini. Iya, di perbatasan melakukan hubungan damai karena ada konflik masalah air, masalah yang terkait dengan masalah penyaluran air dan sebagainya. Sementara Azerbaijan buruk hubungannya dengan Iran, ya, dan baik hubungannya dengan Israel. Kunjungannya ini apakah dimanfaatkan oleh Israel untuk kerjasama dengan intelijen Azerbaijan untuk memasukkan apa yang bisa membuat helikopter rusak di jalan dan sebagainya. Allahu a'lam. Sekali lagi, segala kemungkinan itu semuanya masuk akal. Tetapi tidak ada satupun yang boleh kita pilih. Nggak boleh bikin pernyataan, nggak boleh. Tapi kita cuma membaca ini aja, pola aja berarti. Iya, sebutkanlah ini 1, 2, 3, 4, 5. Supaya apa? Kita tidak terjebak dalam pilihan kita. Segala sesuatunya masih belum pasti. Dan apapun yang akan menjadi kenyataannya nanti juga bebas-bebas saja urusannya. Kita cuma mantau aja. Sekali lagi, saudaraku, tolong pelajari surat An-Nur ayat yang ke-11 sampai ke-19, karena di situ ada manajemen isu. Allah mengajarkan situ dengan sangat apik, lembut, santun, bahkan di background kejadian turunnya ayat ini dari kisah hadithul ifki, berita bohong yang menyebar tengah publik. Nah, itu di manage turunnya ayat, dibimbing Rasulullah dan orang beriman agar isu apapun ke depan yang terjadi, kamu harus dalam bimbingan ayat ini. Surat apa tadi? An-Nur. An-Nur ayat 11, ayat 19. Oke ya, pelajari, buka kitab tafsirnya. Kalau perlu buka kajian-kajian para ulama kita, bagaimana apiknya dan halusnya Islam mengajarkan tentang manajemen isu. Masalahnya sekarang banyak para wartawan yang tidak bertanggung jawab. Asal disogok, dikasih duit, asal ada kepentingan segala macamnya, dia akan membolak-balikkan isu. Nah, orang beriman, dia tidak akan kebawa oleh isu apapun karena dia sudah ada dalam bimbingan. Nah, ini seru patokannya itu aja ya. Islam ini memang seperti kata Mas Ari Untung tadi, enak banget kita jadi orang Islam. Karena
Ini yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah itu mereka berjalan dan hidup di muka bumi ini dalam keadaan udah ringan, Mas. Nggak perlu lagi meraba-raba mencari konsep, mencari jalan hidup semacamnya. Kenapa? Udah ada panduannya. Kayak Mas Hari mau kemana kayak sudah ada petanya. Ya Google Map-nya yang pasti sudah mengarahkan kita. Udah enteng banget. Kalau yang lain kan masih meraba-raba, mungkin ke sini kali ya, mungkin sini sampai di sana nyasar. Sampai sana nyasar kan capek. Habis waktu, habis minyak, capek juga. Tapi kalau orang ini udah nggak nyantai, dia pasti udah nih. Pembimbing sudah ada, orang kawakan, orang lokal, kemudian juga buku panduan juga sudah ada, Google Map juga sudah ada, ya, dan kita dipantau terus pakai satelit. Jadi itulah orang beriman intinya, hidupnya sudah terpandu. Nah, ini yang dimaksud dengan hauna. Oh, jadi memang lebih. Oh, pantesan ya kalau orang nggak ngikutin Al-Quran dan hadis, itu adalah orang yang sombong. Iya. Benar-benar. Ketika dikasih map, tahu. Udah, gua udah tahu. Iya. Nyasar. Bodoh kan? Iya. Makanya Allah berfirman, wa may wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Orang yang berpaling, menolak, nggak mau ngikutin bimbinganku, untuknya kehidupan yang sulit. Sulit. Akhirnya dia nyasar ke sini, sampai di sana minyak habis pula, nggak ada pom bensin jual minyak semacamnya. Sulit nggak? Ketemu preman, polisi cepet, habis bangkrut. Jadi ini orang menyusahin diri. Kenapa sih? Karena ente belum pernah pengalaman dalam hidup yang sekali ini di dunia. Sudah ada Al-Quran yang memandu bahwa gini loh jalannya. Ikutin aja, ente akan selamat pasti. Ini orang dikatakan sombong karena nggak mau. Kenapa dia dikatakan sombong? Iblis dikatakan sombong karena dia nggak mau dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih yang gampang kan malah nggak mau ya. Gitu. Tapi jadi penasaran itu suratnya itu apa? Baca 11-19. Tapi kita penasaran isinya apa sih? Yang apa kita perlu tahu deh. Ini kan isu di mana Nabi Muhammad istrinya Siti Aisyah yang itu dituduh berselingkuh dengan sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Mu'tal. Ini sahabat Nabi, salah seorang di antara yang ikut perang Badar. Ya, dan sahabat ini betul-betul memiliki kepribadian yang agung. Semua orang yang ikut perang Badar oleh Allah dijamin dalam Al-Quran pasti masuk surga. Orang yang pasti masuk surga berarti orang ini terjaga dari berbuat kesalahan dan dosa. Karena namanya pun sampai masuk ke dalam diceritakan Quran oleh Allah. Bahkan orang yang membocorkan peristiwa Nabi akan Futuh Mekah, dia kirim dulu surat untuk keluarganya di Mekah. Kemudian dibisikkan Nabi Muhammad itu sudah membawa berita bahwa Nabi akan datang ke Mekah untuk melakukan penaklukan dan sebagainya. Akhirnya Nabi suruh tangkap gitu kan. Ternyata yang bocorkan adalah orang yang pernah ikut perang Badar. Marah sahabat-sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib, izinkan aku menggal kepalanya. Kata Rasul, jangan, dia pernah ikut perang Badar. Allah ampuni semua dosa orang-orang yang pernah ikut perang Badar, walaupun dosa nanti akan dibuat. Jadi orang yang pernah ikut perang Badar itu dapat garansi pasti ahli surga. Nah, Sofwan bin Mu'tal ini pernah ikut perang Badar dan sangat menjaga diri, menjaga adab, menjaga etika. Namun karena 1 dan 2 teknis tersalah di lapangan, akhirnya Bunda Aisyah dituduh selingkuh dengan dia. Menyebar berita itu, kan itu ceritanya tuh. Menyebar berita. Yang ngomporin siapa? Gembongnya munafikin yang ada di Madinah. Ya, jadi siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang pertama sekali ngomporin. Tuh, bini muda si Muhammad ya, selingkuh dengan anak muda. Sofwan bin Mu'tal ini ganteng lagi. Sementara Bunda Aisyah umurnya belum lagi 20-an. Ya, masih muda banget kan. Dengan pemuda pula. Ini bangkotan Muhammad ini masa nikah anak gadis kecil, akhirnya milih yang muda kan. Nah, itu ngomongnya nggak karu-karuan sih siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik ini. Banyak orang percaya. Kena orang-orang. Banyak orang percaya. Jadi menyebar di seluruh Arab. Nabi Muhammad sampai ke telinganya berita itu. Abu Bakar langsung marah. Karena ini putrinya nih. Abu Bakar dan istrinya langsung tanya sama putrinya, benar kamu ngelakukan? Ini kemana cerita kita nih Mas Hari? Intinya Bunda Aisyah jadi jatuh sakit ya. Datanglah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aisyah, kau ceritakan saja. Katakan tidak Aisyah, aku akan percaya padamu. Tapi Bunda Aisyah nangis. Dan Bunda Aisyah berkata, kau seperti belum kenal aku ya Rasulullah. Bila engkau belum percaya pada aku akan diam. Biar Allah saja yang turunkan tanda aku tidak pernah melakukan. Diam aja Bunda Aisyah. Bunda Aisyah terbaring sakit 1 bulan.
Sementara fitnah terus menyebar. Nah, di antara yang percaya dengan fitnah itu ada seorang sahabat yang juga pernah ikut perang Badar. Dan itu keponakan kandungnya Abu Bakar As-Siddiq, berarti sepupunya Bunda Aisyah. Dia termasuk yang percaya dengan berita busuk ini, ikut nyebarin. Makin sakit Bunda Aisyah. Abu Bakar juga sakit sekali. Istri Abu Bakar sebagai bundanya daripada ibu Bunda Aisyah kita. Rasulullah juga tidak mau berkomentar apa-apa sampai ayat turun. Barulah ayat turun yang membersihkan Bunda Aisyah dari fitnah itu. Nah, itulah ayatnya, surat 11 sampai ayat 19 dari surat An-Nur. Itu. Jadi PR kita teman-teman semuanya untuk bisa biar lebih dalam. Ya. Ini jadi baper juga ini ya. Ini belum pernah saya dengar sedetail ini. Ya Allah ya Rabbi. Yang detailnya begini nih boleh. Ini belum detail. Iya, apalagi nanti kita bisa bahas itu secara. Bisa nangis Mas Ari, nangis demi Allah. Buya kalau cerita ini, Buya sendiri tak akan sanggup menahan tangis. Ini udah hampir nangis tadi ini. Karena kebawa oleh perasaan Bunda Aisyah, kebawa oleh perasaan Rasulullah yang saat itu dunia sebagai menghimpit mereka, sempit sekali dunia rasanya, dilanda oleh fitnah keluarga Rasulullah selingkuh, kan gitu intinya. Bagaimana manajemen langit turun ke bumi untuk mengatur orang-orang beriman ke depan agar jangan mudah dan serampangan menerima isu yang menyebar. Di ayat 19 itu final itu. Siapa yang ikut percaya dan ikut menyebarkan untuknya penderitaan hidup di dunia, dan Allah akan azab dia dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Itu tegas final Allah mengatakan. Siapa yang percaya dengan berita-berita dan isu yang disebarkan oleh orang munafik. Nah, ini berita-berita yang ada sekarang ini. Loh, iya, berita kan ada kaum yang mempercayai ini. Ada. Nah, di situ mereka kan disuruh taubat oleh Allah. Setelah ayat ini turun, pada nangis orang taubat, termasuk keponakannya Abu Bakar ini. Nangis ya, taubat minta ampun kepada Allah. Setelah itu mereka tak mengulang lagi. Ya, di situ di ayat yang ke-16 atau 17 Allah merintahkan taubatlah kamu. Taubatlah kamu. Setelah mendengarkan itu semuanya taubat. Apalagi ponakannya Rasulullah, dia datang langsung kepada Abu Bakar menyatakan penyesalannya, wahai paman, kamu gitu kan. Tapi Abu Bakar, oke, kamu saya maafkan, tapi maaf ya, setelah ini kamu tidak berhak lagi menerima belanja dari saya. Tiap bulannya dia terima belanja dari Abu Bakar As-Siddiq, ponakan ini. Ya, berarti belum memaafkan itu selama masih nyimpen. Turunlah ayat khusus untuk Abu Bakar. Kalau kamu ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan dia sepenuhnya. Ya, belanja yang berhak dia terima dari kamu setiap bulan, lanjutkan. Itu yang sebenarnya memaafkan. Nah, ini juga manajemen baru ya, bagaimana manajemen memaafkan. Ya, dalam Al-Quran sampai segitunya Mas Ari. Ada orang, oke, kamu saya maafkan, tapi kamu nggak teman saya lagi. Kayak gitu kan. Oh iya. Berarti masih ada, masih nyimpen. Padahal firman Allah, fa'fu wasfahu. Maafkan lalu kosongkan semua sisa dendam, sakit hati itu kosongkan semua. Ya, rangkul dia kembali, bersahabatlah kembali. Ya, intinya tetapi karena memang dia tipenya anggaplah penipu, suka ngerjain orang di bidang itunya, kita stop. Tapi di bidang lain kita tetap bersahabat, tetap beramal. Ketika dia minjam, udahlah kamu nggak usah saya pinjamin, ini saya kasih aja sedikit. Ya. Dia mau minjam 5 juta, saya kasih aja kamu 300.000 deh untuk kamu. Daripada kita 5 juta ditipunya lagi. Gitu. Gitu. Tapi ini menarik Bu ya. Berarti Allah udah berstatement, siapapun yang kemudian berpendapat Bunda adalah seperti yang digosipkan itu, dia tidak layak untuk dapat jannah. Ya, mereka diazab di dunia dan di akhirat. Dan Syiah termasuk yang percaya sampai hari ini Bunda Aisyah adalah penjahat selangkangan, pelacur Arab sampai hari ini. Dan setiap dalam khutbah Jumat mereka melaknat Bunda Aisyah. Coba lihat, bagaimana orang yang jelas-jelas Allah telah mensucikan dia di dalam Al-Quran, sementara mereka masih mengatakan wanita neraka, ya, dan itu istri kecintaan Rasulullah. Oleh karena itu, bisa nggak kita pertemukan kayak gini nih? Nggak bisa. Orang yang kita disuruh mengagungkan dan disucikan, dicintai sepenuh hati, sekelas Bunda Aisyah, malah di mereka dilaknat, diwajibkan dilaknat dalam setiap khutbah. Di mana bisa kita ketemunya dengan Syiah? Iya, jadi nggak ketemu kalau gitu Mas Ari ya. Aduh, kemana-mana nih kajian. tapi menarik nih Bu ya. Nah, tadi saya mau nanya sampai lupa tuh. Kalau sekarang ini berarti kalau untuk keadaan yang terjadi di dunia geopolitik ini merupakan sesuatu yang bisa kita anggap sebuah progres yang terjadi Bu ya. Nah, qadarullah, antum kemarin habis ketemu dengan orang-orang yang punya peran penting di geopolitik sekarang atau juga perjuangan Palestina. Boleh dapat insight informasi nggak Bu ya? Sekarang kondisinya ini, kita ini dalam keadaan menang atau kalah? Segala pujian dan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita selama ini telah diolah oleh Allah Rabbul Alamin. Telah diolah oleh Allah.
dan telah diturunkan sesuai dengan yang kita minta. Kami waktu perbincangan dengan Syekh Dr. Sulaiman Abu Khalil ya, dia adalah bagian juru perundingan Hamas yang selalu tampil di Al Jazeera. Jadi kemarin kita duduk dengan beliau. Beliau mengatakan, sampaikan pada saudara kita di Indonesia, rasa syukur kami kepada Allah dan terima kasih yang mendalam kepada rakyat Indonesia. Doa kalian telah Allah kabulkan. Sekarang kita perlawanan semakin eksis, semakin kuat. Dan Allah memberikan kepada kita kemenangan dari arah yang kita tidak duga-duga. Sampai hari ini, bentuk dari perlawanan ini malah semakin segar. Jadi sekarang dari berbagai faksi-faksi jihad yang ada di seluruh jalur Gaza, dari utara sampai selatan, itu semakin segar dan semakin solid. Kekuatan mereka semakin berlipat-lipat. Dan itu terbukti baru-baru ini di Jabalia ya. Serangan yang Jabalia lulu lantak oleh Israel kemarin ini. Ternyata Israel datang lagi ke sana, malah dapat pukulan berkali-kali lipat lebih telak daripada sebelumnya. Jadi Israel mengatakan, kok makin seger aja nih Hamas, kok makin kuat aja mereka. Hari ini trauma habis mereka memasuki daerah yang pernah mereka taklukkan dulu. Ya, hari ini betul-betul mereka lari tunggang langgang dan meninggalkan korban yang sangat. Dalam 10 hari saja angka kematian tentara IDF itu sangat mengerikan ini Mas Ari. Jadi kalau ditanya sekarang bagaimana kondisi mujahidin, baik dari faksi jihad Brigadir Izzuddin Al-Qassamnya, baik itu dari jihad Islaminya, Saraya Al-Qudsnya dan lain-lainnya, semuanya hari ini sangat solid. Dan mereka saling bahu-membahu, mereka bersatu untuk menghalau penjajah yang sama, ya, mengusir penjajah yang sama. Pada hari ini pukulan demi pukulan lebih strategis dan lebih mematikan daripada sebelumnya. Dalam waktu 10 hari saja ratusan tank Merkava itu dibinasakan oleh pasukan ini. Luar biasa nih Mas Hari. Dan keberanian mereka juga semakin menyala. Ini menambah energi jadi. Iya, betul. Kalau sekarang kita melihat sebuah, kan yang dilihat kita sebenarnya bukan peperangan ya Bu ya, genosida sebenarnya kan. Kalau peperangan tuh sebenarnya kan pasukan, gitu kan. Nah di sisi sebelah di IDF sebenarnya yang korban juga 20-30 ribuan tentara yang korban. Sedangkan di Palestina mereka kehabisan tentara sekarang. Sekarang bayarannya makin dinaikin itu, bayaran tentara. Yang bayaran? Bayaran aja mereka takut gimana Bu ya? Dibayar aja takut gimana? Jadi tentara Popo ini Mas Hari, tentara Popo ini bukan hanya kencing yang keluar sekarang, pun keluar saking ketakutannya, dan itu bengkak tuh nonjol pantatnya itu, saking ketakutannya, tai hijau pun keluar, saking takutnya mereka. Dan sudah lebih angka 8.000 orang depresi dan sakit jiwa. Dari tentara IDF. Ada yang pura-pura sakit jiwa juga. Sakit jiwa itu untuk menghindar. Caranya gitu. Saking menghindar, takutnya. Jadi Allah sendiri sudah menyebutkan dalam surah Ali Imran, manusia yang paling takut dengan kematian ini adalah Yahudi. Nah, jangan lupakan itu. Yahudi itu paling takut kematian. Nah, mereka sekarang dihadapkan kepada pasukan yang tidak takut kematian. Malah merindukan kematian. Jelas tuh mentalitasnya berbeda. Mereka hanya kuat dengan senjata aja, tapi mental dan jiwa mereka itu sangat rapuh. Sehingga akhirnya ya itu yang terjadi. Mereka pada sakit jiwa, mereka pada pipis di celana, di celana dan sebagainya. Dan bahkan mereka saling bunuh saudaranya sendiri. Selalu mereka berhalusinasi ini adalah Hamas. Mereka tembak saudaranya sendiri. Allahu Akbar. Ini bentuk pertolongan Allah SWT. Makanya mantan tentara Amerika Serikat yang udah pulang dari perang di Israel, dia berkata, kami melihat Tuhan bersama mereka. Ini pernyataan resmi tentara militer Amerika yang ikut perang kemarin di Israel. Kami yakin Tuhan di pihak mereka. Nah, jadi Mas Hari, sekarang kita ini jangan pernah putus ya dari menolong saudara kita di Palestina. Jangan tai ange-ange ci ayam kalau bahasa panas-panas teh ange-ange ciri ayam. Panas-panas teh ayam. Semangatnya hanya sebentar. Nggak boleh. Coba lihat orang-orang non muslim saja di sana, di Amerika sana, puluhan ribu turun ke jalanan, mahasiswa turun di jalan tiap hari, walaupun mereka ditangkapin dalam jumlah ribuan, mereka tidak peduli, mereka terus maju dan merangsek menyerukan kemerdekaan untuk Palestina. Mas, itu non muslim lah, kita masa iya hanya sesaat saja semangatnya? Nggak boleh saudaraku. Alhamdulillah di Solo beberapa hari ke depan itu akan ada demo besar-besaran ya. Gabung di sana, yang di sana. Di Jakarta juga teruskan. Dudukin itu. Kedutaan Amerika Serikat yang ada itu, dudukin sampai mereka nggak bisa beraktivitas. Ya, buat tenda-tenda di sana. Kami berharap ada kebangkitan yang nyata di seluruh daerah, mulai dari Aceh ya sampai kepada Sabang sampai Merauke gitu ya. Seluruhnya bangkit. Mau mak-mak, anak muda semua macamnya tentang Palestina. Kita berharap ini semangat jangan hanya dipelihara sesaat.
kemudian membantu mereka juga. Udah kemarin bulan yang lalu mereka berjuang tidak hanya sekali dalam selamanya ini, sehingga kita bantu sekali cukup, nggak boleh. Jadi kita harus terus continue karena mereka perang terus selagi mereka masih hidup, selagi Palestina belum merdeka mereka terus berperang. Yang hidup juga dari rakyat jelata, mereka bertekad sampai mujahidin kami Allah menangkan atau mereka syahid, dan kami juga mendapatkan syahid kami dengan satu di antara dua cara. Mungkin kami syahid karena sudah tidak ada lagi yang dimakan lalu kami kelaparan mati, syahid. Atau kami syahid karena dibom, ditembak, maka kami juga syahid. Kami tidak akan keluar, kami akan tegar dan bersabar di sini. Berarti kalau begitu perjuangan mereka selalu berlanjut. Maka kita juga setiap helaian desah nafas kita, setiap makan minum kita dan sebagainya, ada kewajiban yang harus kita salurkan sebagainya untuk mereka. Selama kita masih hidup, selama itu kita punya tanggung jawab untuk memerdekakan Masjidil Aqsa, dan ada saudara kita di sana yang saat ini menanti uluran tangan kita. Saat ini mereka butuh ya, tapi ke depan ketika Allah sudah merdekakan mereka, dan mereka pasti merdeka dengan atau tanpa kita, maka saat ini kewajiban kita terus mensupport mereka, support mereka dengan doa kita, dengan boykot kita. Jangan hanya sekarang kan sudah banyak nih ulama-ulama berbulu musang berbulu ayam ya. Kalau gayanya gaya ulama, ada juga yang kelas Habib. Produk yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh majelis ulama kita difatwakan. Sekarang udah kembali dirangkul lagi. Minta berapa rupiah sih dia terima? Demi Allah, dia hanya demi untuk mendapatkan sekeping dunia, dia gadaikan akhiratnya. Sudah jelas ini produk Israel yang sudah nyata-nyata dan difatwakan. Bahkan orang-orang kafir di luar sana sampai hari ini memboikot. Kok di Indonesia bisa-bisanya gitu? Rapuh bener nih iman kita ya. Na'udzubillah ya Allah. Kita haramkan, tidak boleh masuk di rumah kita, tidak boleh kita beli dengan uang kita. Bahkan kita ingatkan toko-toko, kedai-kedai, warung-warung ya, saudara kita, jangan beli itu, jangan beli itu, sudah diharamkan. Kalau diharamkan masih kita beli, melakukan dosa besar. Kalau yang haram kita konsumsi 40 hari, 1 teguk air saja, dan air itu haram kita minum, walaupun zatnya halal ya, tapi itu jelas produk Israel atau negara yang pro dengan Israel, maka 40 hari, 40 malam ibadah kita tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu teguk. Satu suap. Bagaimana ada KFC-nya, ada Kentucky chicken fried-nya apa semacamnya yang Amerika punya, yang Israel buat dan sebagainya. Ini semuanya tidak boleh ditawar-tawar. Tidak boleh. Jadi jangan stop. Jangan stop doa kita, jangan stop media kita, jangan stop pemboikotan kita, dan jangan stop pengiriman belanja dari kita. Mereka pasti merdeka Palestina dengan izin Allah. Itu janji Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. Pasti merdeka. Setelah mereka merdeka, kita yang butuh kepada mereka. Karena negeri yang dijamin paling kuat, paling aman di akhir zaman adalah Palestina dan Syam. Ya, maka saat itu kita yang perlukan mereka. Allah akan pilih siapa yang paling loyal hari ini terhadap mereka. Pasti Allah akan saring orang-orang ini untuk berhak mendapatkan keamanan di sana. Hari ini kita tunjukkan loyalitas kita, Allah menjadi saksi. Ya, besok Allah akan pilihkan orang yang paling menderita, sementara semasa-masa Palestina menderita sekarang kita paling loyal dengan mereka. Allah pilih kita dan Allah ambil untuk diselamatkan di sana. Itu hukum yang tidak akan bisa dielakkan dari Allah. Namanya adalah sunnatullah. Innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Pasti Allah akan terus menolong hambanya selama si hamba mau menolong hambanya yang lain. Dan tidak ada di muka bumi ini yang paling berhak menerima pertolongan Allah, pertolongan kita nomor 1 melebihi saudara kita di Palestina pada hari ini. Begitu Mas Ari. Waduh, luar biasa. Jadi kalau sekarang ini kita kalau ada kesempatan ke tanah Syam atau mengunjungi Aqsa, digaskan berarti. Takut keburu merdeka ya? Betul. Ya, kalau merdeka udah bukan tanah ribat lagi. Nah, kita yang lagi butuh nih sekarang nih. Ini Mas Ari, Buya bersyukur sekali pada Allah. Mas Ari dan orang-orang seperti Mas Ari dapat ilham dari Allah. Cerdas ya, menangkap batu kajian-kajian para dai, para ulama, para habaib kita. Hari ini seluruh Palestina adalah bumi ribat. Bumi ribat. Apa itu bumi ribat? Bumi di mana sedang berlangsung ya pertarungan hidup dan mati antara kubu hak dengan kubu kebatilan. Siapa yang masuk ke sana, niatnya bukan wisata, tapi betul-betul niatnya untuk menguatkan saudaranya yang di sana. Walau hanya berkunjung ke Masjidil Aqsa saja, maka demi Allah dia sedang ribat selama dia ada di sana. Masya Allah.
Tapi betul Mas Ari, kalau sudah merdeka Palestina, masuknya kita ke sana hanya dianggap sebagai orang yang ziarah ke Masjidil Aqsa. Tidak ada mendapatkan nilai ribat dan jihad. Kalau sekarang mendapatkan nilai ribat dan jihad. Tapi ingat sekali lagi ya, niat kita adalah untuk menolong saudara kita, menguatkan hati saudara kita. Ada sih segelintir dan sekelompok orang yang berkata, ente masuk ke Palestina yang sekarang dijajah oleh Israel, ente dapatkan pisah dari Israel kan, lalu ente masukkan dana untuk Israel kan, maka ente sesungguhnya memperkuat dan menyokong ya, membackup Israel dalam membantai saudara kita. Ente munafik. Ini ada yang ngomong kayak gini. Dan itu kami luruskan. Wallahi, sekarang Mufti Hamas sendiri berkata, dulu saya termasuk orang yang menyuruhkan jangan datangi Aqsa, tapi hari ini kami menyuruhkan siapapun yang ada rezeki dari umat ini berangkat ke Aqsa. Kalian kunjungi Aqsa, kalian telah membantu melindungi Masjidil Aqsa. Ya, terlepas daripada ada dana yang akan diterima oleh Israel, tetapi manfaat yang akan didapatkan ya, yaitu perlindungan Masjidil Aqsa itu jauh lebih strategis. Ibaratnya begini, kalau kita bisa analogikan dengan analogi yang sederhana. Ada penjahat membakar rumah. Ini penjahat. Lalu rumah itu mereka kepung sambil membakar. Ada keluarga saudara muslim kita di dalam yang menjerit-jerit minta tolong. Lalu kita ingin tolong. Apa kata penjahat ini? Jangan masuk. Kalau mau masuk, ya bayar dulu. Kita bayar berapa? 1 juta katanya. Kita bayar sama dia. Ini penjahat ini. Dia yang bakar rumah. Demi menyelamatkan saudara kita yang di dalam, bayar. Bayar 1 juta itu, masuk ke dalam, selamatkan siapa yang bisa diselamatkan. Ibaratnya begitu. Malah dapat pahala nih. Malah begitu kan. Jangan dianggap kamu bersekutu dong dengan penjahat ini dalam bakar rumah. Kita malah ingin menyelamatkan saudara kita di dalam. Begitu. Itu analogi yang sederhana. Mindsetnya diarahin ke sana, Bu ya. Iya, jadi begitu saudara-saudariku. Kita jangan kebawa emosi. Sudah bagus ya, antum-antum yang punya pemikiran barok totalitas ya, menunjukkan rasa permusuhan yang totalitas kepada Israel. Tapi kita juga harus cerdaskan, harus bijaksana dalam mengambil beberapa keputusan dan kesimpulan. Jadi sekarang Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri menjelang meninggalnya, beliau juga masih mengajak. Beliau adalah Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia. Beliau juga mengajak. Dulu padahal beliau termasuk yang mengatakan jangan masuk ke Aqsa karena kita menyuburkan ekonominya Israel. Kita mengakui penjajahan Israel. Sekarang tidak. Malah beliau menjelang meninggalnya beliau berkata, ada rezeki kalian berangkat. Ulama kemarin juga dalam pertemuan besar di Turki itu, mereka berkata siapapun di antara umat Islam yang ada di Indonesia punya rezeki, tolong datanglah ke Aqsa, kunjungi Aqsa. Semakin kita banyak dan semakin ramai kita di Aqsa, semakin Aqsa itu terjaga dan terlindungi. Dan rakyat Palestina juga semakin terkuatkan, karena otomatis kita akan belanja di sana. Kita akan belanja dari souvenir mereka, kita akan menyewa penginapan mereka, kita akan memakai transportasi mereka, kita akan intinya kita sangat dinanti. Apalagi kedatangan kita itu disambut oleh guide-guide itu sambil ada yang bercucur air mata. Selamat datang wahai saudara kami yang tercinta. Kalian di masa perang ini dari jauh datang, sementara yang dekat saja nggak mau mengunjungi kami. Ya itu sangat menyentuh sekali ya. Kayaknya Mas Hari akan berangkat ini. Insya Allah berangkat. Insya Allah berangkat. Mari saudaraku, sahabatku, kita coba ya, mudah-mudahan di Oktober nanti kalau ada rezeki kita berangkat. Nanti hamba Allah Al-Fakir Zulkifli Muhammad Ali, bila Allah sehatkan badan dan ada rezeki, kita berangkat sama-sama Mas Hari. Kita ini meninggalkan musim panas menuju musim sejuk, itu enak udaranya. Ya mungkin setelah program Hijrah Fest bolehlah kita atur keberangkatan bersama-sama ya, insya Allah. Jadi tunggu infonya di akun-akun kita ya, insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Kalau mau ikutan mungkin bisa memantau ya. Insya Allah kita akan infokan dan bisa berangkat bareng Buya juga ya. Dan apa yang diinfokan Buya ini memang selaras dengan episode kita sebelumnya dengan Syekh Mahdi Al-Mahmudi. Oh ya kemarin ya. Yang mengatakan bahwa kalau kita ke Aqsa justru akan memberikan devisa kepada Israel, itu yang pertama menghembuskan adalah Zionis. Jadi beliau bilang begitu. Dia awalnya siapa, dia urutkan sama dia yang menghembuskan ini, maka untuk menjaga supaya terprovokasi untuk takut. Atau untuk mencegah ke sana atas nama akidah. Tapi pinter juga mereka. Kalau enggak jadi setan manusia dia. Benar. Pinter ya. Setan manusia itu pinter. Orang beriman nggak datangnya tapi atas nama akidah. Narasinya dibentuk dengan gitu. Pinter juga berarti.
Di surat Al-An'am ya, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ba'dan zukhrufal qawli ghurura. Ini ayat luar biasa ya. Kami telah tetapkan, kata Allah di ayat itu, bahwa musuh kebenaran itu adalah setan-setan manusia dan setan jin, di mana mereka mengungkai dan membingkai kata kalimat-kalimat yang memukau supaya kamu tertipu. Kayak gitu tuh, kalau kalian masuk, kalian nolong Israel dong, nanti kalian akan dianggap ikut mengesahkan penjajahan mereka, dianggap kalian ikut membantai saudara muslim kalian, nggak usah aja lah kalian masuk. Jadi mereka mengemasi bahasa mereka dengan kemasan akidah kita. Benar. Supaya kita nggak masuk. Kalau udah nggak masuk, sepi kan? Intinya sebenarnya jangan datang kan gitu. Jangan datang. Kalau udah nggak datang, sepi. Satu-satunya negeri dan negara dan kaum muslimin yang masih marak mendatangi Aqsa itu adalah dari Indonesia. Masya Allah. Dari Turki udah nggak ada. Sebelumnya Turki masih banyak. Sekarang Indonesia, Malaysia. Tapi dibandingkan Malaysia 5%. 95%-nya dari Indonesia. Waduh. Kami kan Buya setiap tahun alhamdulillah dengan izin Allah ya, berkali-kali datang ke sana dan berpuluh-puluh kelompok dari berbagai ini berdatangan. Ya, ketika ketemu itu Buya tuh menemukan mereka. Apa kata mereka? Buya, ini berkat dengarkan ceramah Buya nih, saya datang kemari. Tapi dengan travel yang berbeda-beda. Ya bagi Buya it's fine. Nggak harus ikut kita aja kok. Tapi kita udah bersyukur. Indonesia semua. Indonesia semua. Kenapa Indonesia masih punya peluang yang terbesar untuk bisa, mungkin hadiah ya, karena kita sangat peduli dengan Palestina. Allah izinkan Indonesia tetap bisa masuk ke sana. Itu bagi Buya menganggap itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siapa tahu Indonesia yang jajah Israel. Ya. Ya Rob. Sebelum ditutup di Buya nih, menarik nih. Apa yang dijelaskan Buya mengenai perjuangan yang sekarang masih berlanjut gitu ya. Ada satu misteri yang dibuka oleh dunia luar, bahwa apa sebenarnya yang dimiliki oleh orang Gaza yang memiliki respon berbeda ketika mereka mendapatkan musibah, apalagi namanya kematian. Iya. Mereka memiliki koresponnya beda. Apa sih yang mereka lihat ketika meninggal malah senyum? Apa sih yang terjadi ketika meninggal kok malah wangi? Ini bagus. Bagus ini pertanyaan ini, bagus ini Mas. Ini sepertinya menjadi pertanyaan. Andai saya tahu apa imannya, saya mau. Kan begitu sampai begitu di Twitter, di TikTok kayak gitu, di Instagram kayak gitu. Nah, saya penasaran nih, apa sih sebenarnya yang dilihat orang saat kematian? Tapi kayaknya kita bahas di satu episode sendiri, Bu, enakan Bu ya. Biar puas. Tapi yang sedikit ini tak kupas dulu sedikit. Siap, Bu. Sebagai closing statement ini, anggaplah ini boleh nih. Boleh. Oke. Kan ada di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang gimana nafsu orang beriman itu menunggu kematian. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ini ayat menjawab apa yang sekarang dipertanyakan ini. Minal mu'minin, di antara orang-orang beriman itu rijal, ada orang-orang sadaqu ma'ahadullah alaihi. Mereka benar-benar percaya apa yang dijanjikan oleh Allah ke atas mereka. Janji Allah apa? Kalau kalian mati di jalan Allah syahid, orang yang mati syahid itu begini akan dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia percaya itu. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang telah mendapatkan janji Allah itu. Wa minhum may yantazir. Sementara yang masih hidup nunggu-nunggu kapan di giliran saya. Si fulan udah meninggal, sebulan di situ Mas Ari. Meninggalnya sefulan itu kayak dipestakan. Dalam artian apa? Dipajang namanya kayak orang-orang pemilihan pilkada, di foto-fotonya dipajang. Posternya dipajang. Iya, si fulan telah syahid, Jadi ada orang tua bangga betul anaknya diumumkan di mana-mana, telah syahid. Yang lain iri, kapan saya nih? Kapan saya? Berlomba ingin berlomba. Makanya ada yang anaknya meninggal, dia nangis, bukan nangis anaknya pergi. Dia nangis, kamu sudah duluan ninggalin bapak, nak, udah ninggalin mak tak kapan-kapan nyusul, kayak gitu ya. Saya baru tahu orang Gaza logatnya Minang. Mas Ari, Masya Allah. Jadi saudara, ada sahabatku, mereka nggak inginkan kematian, dalam arti mereka menghargai hidup ya. Selagi mereka masih hidup, mereka terus berjuang. Tapi kalau ada yang meninggal, mereka iri dengan yang sudah meninggal. Dia ingin, tetapi dia juga tidak mau konyol. Makanya kita lihat mereka tuh sangat perhitungan sekali bagaimana hidup mereka tuh sangat berharga. Nyawa dia tuh lebih berharga daripada 100 nyawa orang Yahudi. Makanya selagi masih hidup, dia akan targetkan bagaimana orang Yahudi itu bisa
dipangkas oleh keberadaannya dia. Jadi nggak sekonyong-konyong dia bawa satu pisau lalu dia tusuk, kena nggak kena pokoknya dia mati ditembak, nggak kayak gitu. Itu kayak orang Turki kemarin ya. Iya, itu salah, itu konyol banget Konyol, itu. Bagi kita itu menganggap itu malah merusak perjuangan ya. Yang benar itu adalah seperti orang Gaza sendiri. Dia sangat menghargai hidupnya, sangat menghargai nyawanya, tapi dia sangat merindukan kematian syahid. Dan dia iri dengan yang sudah duluan meninggalkan mereka. Inilah ayat ini, wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak mau digantikan dengan gantian apapun. Dia diganti, okeylah kamu kami berikan kehidupan yang mewah di tanah yang lain. Okeylah kami berikan seperti dataran Sinai. Kan dijanjikan oleh beberapa negara Teluk itu. Kami bangunkan untuk kalian kota yang lebih mewah, lebih canggih semacamnya. Kalian pindah aja deh, tinggalkan Palestina biar aja untuk Israel. Kota yang harganya bisa ribuan triliun. Dibangun oleh negara Teluk, menolak orang-orang jalur Gaza. Orang Palestina menolak. Enggak, kami tidak akan tinggalkan ini. Kami akan menanti kedatangan musuh, ima kami dimenangkan Allah atau kami syahid demi mempertahankan tanah air bumi yang Allah janjikan ini. Jadi begitu mereka, wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak mau ditukar dan diganti dengan apapun. Ya, mereka tunggu itu kematian. Maka inilah negeri yang sangat unik dan aneh ya. Mereka sangat menghargai hidup dan mereka sangat mencintai perjuangan dan mereka sangat yakin dengan janji Allah ya, dan mereka ingin berstrategi bagaimana keberadaan mereka menjadi azab bagi musuh-musuh Allah. Masya Allah. Jadi ibaratnya di sini mereka memilih cara matinya yang paling mulia, terhormat. Dan ini sudah diungkapkan oleh Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas. Apa kata beliau? Nyawa hanya satu lembar di dalam tubuh. Dan dia pasti akan keluar bagaimanapun caranya. Pilihlah cara keluarnya nyawa ini ya, dengan cara yang paling terhormat, karena dia tidak akan keluar untuk kedua kalinya. Jadi satu kali itu cara keluarnya, dan keluarlah dengan cara yang paling terhormat. Mantep banget itu ya. Kalimat narasinya tuh mantep banget ya. Menyentuh nih kalimat Syekh Ahmad Yasin. Jadi emang kita harus benar-benar belajar bagaimana caranya berjuang dalam hidup ini, karena nggak ada seorang pun bisa keluar dari dunia dalam keadaan hidup. Benar ya? Pasti meninggal. Cuma meninggal pilih yang terbaik. Kematian itu bisa dipilih, Mas Ari. Kematian itu bisa dipilih. Seluruh sahabat dia berdoa pada Allah, mesen cara mati masing-masing. Dan seluruh mereka mendapatkan cara mati sesuai dengan yang mereka pesan pada Allah. Kita boleh? Iya. Utsman bin Affan semasa hidupnya dia berdoa pada Allah, ya Rabb, bila hamba nanti sudah tiba ajal hamba, matikan hamba dalam keadaan puasa, dalam keadaan hamba sedang membaca Al-Quranmu, ya Allah, hamba sedang menghadap kepadamu. Dalam kondisi itu beliau meninggal. Al-Quran di depannya, beliau sedang puasa, ya, dibunuh oleh kaum Khawarij. Utsman bin Affan. Sahabat-sahabat banyak meninggal dengan cara yang mereka minta. Ada yang minta meninggal di medan jihad, meninggal seperti yang Anda minta. Kalau kita minta misalnya meninggal, ya Allah, mudah-mudahan ketika pun kami nanti meninggal, mudah-mudahan di tanah suci dalam keadaan sedang sholat atau baca Quran dengan cara-cara termudah. Minta. Boleh ya? Minta. Bukan boleh lagi. Minta pada Allah. Apa sih salahnya minta sama Allah? Wong kita minta sama Allah kok, bukan sama dukun. Minta sama Allah. Cara apa yang kita mau. Tetapi ingat, kata Rasulullah, seseorang akan Allah wafatkan sesuai dengan apa yang dia biasakan dirinya ketika masih hidup. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan berzikir, biasakan kita pantaskan berzikir. Gitu ya. Ya, gitu Mas Ari. Bisa dikubur di baki kan. Aduh, Masya Allah. Gebian juga tuh. Masya Allah. Jadi penasaran nih guys ya, apa yang diungkapkan sama Buya tadi, kayaknya cocok juga kalau kita bahas. Biasanya kita bahas sama Buya adalah mengenai akhir zaman. Kalau sekarang berikutnya bagaimana kita bahas mengenai kan akhir zaman, kiamat. Bagaimana kita bahas akhir nyawa. Menarik juga. Akhir nyawa, akhir kehidupan. Kiamatnya setiap manusia. Nah, ini kan kalau kita rasa kita pasti ngelewatin, Bu ya. Tapi kalau nggak ada ilmunya, takut salah respon. Bismillah. Takut kita salah kita mesti apa ya? Ini apa ya gitu. Bismillah. Karena saya yakin bahwa ini meninggal, sakaratul maut itu adalah event terbesar manusia. Kita ngerasain kan, oh ini dia nih kejadiannya. Nah, gimana caranya kita menyikapi? Apakah tahu inilah mungkin momen kita? Makanya kita akan undang Buya lagi di sini. Mudah-mudahan Buya berkenan, dan kalau perlu sekalian bahas alam kubur, sisa kubur kalau bisa juga Bu ya. Waduh, biar kita juga ada bayangan IDF akan diapain Bu ya di dalam situ gitu ya.
Kalau Allah wafatkan kita, semoga tidak pernah kita tahu IDF diapain oleh Allah. Karena kalau sempat kita tahu, berarti kita sama-sama Sama dengan mereka. Jadi ada persimpangan ingatan nanti di alam barzakh ya. Orang beriman, insya Allah nanti kalau Allah panjangkan umur kita, sama-sama sehat, kita semua membedah tentang detik-detik nyawa ini akan lepas dari badan, dan detik demi detik apa yang terjadi dengan nyawa kita. Perjalanan apa yang akan dialami oleh ruh kita, baik orang yang soleh, taat, bertakwa, ataupun mujrim, penjahat, fasik, munafik, musyrik dan sebagainya. Lalu setelah dimasukkan, di saat pertama dia dalam liang lahat, apa dulu dan kejadian apa yang akan dialami oleh setiap orang ini. Apakah dia orang bertakwa, beriman dan soleh, atau dia orang fasik, munafik, musyrik tadi ya. Setelah itu kita akan mengalami persimpangan jalan. Satu, dibawa ke taman-taman surga Allah, di atas langit sana, di Al-Mala'ul A'la, dan satu lagi dibawa ke perut bumi, mengalami penyiksaan sambil menunggu kiamat. Nah ini kita akan terbelah orang-orang itu, dan ini akan banyak menyadarkan kita supaya kita hidup nggak sembarangan ya. Karena bagaimanapun kiamat kecil setiap kita itu sudah di depan mata masing-masing kita. Kiamat kecil setiap kita adalah kematiannya. Nah, oke, mudah-mudahan Allah sehatkan kita. Allah berikan kita umur yang cukup dan masa yang panjang. Bersama Untung, cerita Untung, kita diberi oleh Allah waktu untuk kembali berjumpa insyaallah taala. Aduh, insyaallah mudah-mudahan disehatkan terus Ustaz. Amin ya Rabb. Waduh, jazakallahu khair Kiai. Allah jazik. Ini momen yang luar biasa dan belum baru dibilang itu udah deg-degan. udah tegang duluan ya. Aduh, kayak gimana ya? Makanya teman-teman semuanya jangan lupa ya, untuk tayangan ini kalau dirasa ada beberapa hal yang bermanfaat dan juga banyak yang perlu infokan, monggo silakan di-share sebanyak-banyaknya. Kita doakan juga kesehatan untuk Buya. Amin. Dan juga keberkahan untuk Buya dan keluarganya. Amin. Semoga terus memberikan waktunya kepada kita untuk selalu share ilmunya Buya. Jazakallahu Buya. Sama-sama Mas Ari. Insyaallah mudah-mudahan program kita terlaksana nanti bulan Ramadan. Amin. Ya Rabb. Amin. Selamat jalan melaksanakan ibadah haji ya. Amin. Atau Buya dengar mau berangkat, kita doakan semua Mas Ari dan rombongan hajinya mabrur, pulang pergi selamat, sehat, dijaga dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.